Payupita ini apa? Payupita ini, eee, warna coklat atau alga coklat, rumput laut coklat. Contohnya apa? Sargassum. Nah, yang paling banyak di Indonesia itu paling banyak ini biasanya, Eucheuma cottoni dan, eee, satu lagi apa, nanti dijelaskan nanti, bentuk-bentuknya. Kemudian ini Chlorophyta, dia ada jenis-jenisnya apa aja, spesies-spesiesnya, ada Halimeda, Ulva fasciata yang tadi Ulva sp, kemudian Phytomorpha coliformis, Taulerpa sp. Nah, ini semua ada di Indonesia, namun jumlahnya tidak sebanyak seperti Caulerpa dan bukan, seperti Eucheuma. Dia hanya terbatas jumlahnya. Jadi ini yang paling. Nah, biasanya kalau untuk rumput laut hijau ini, dia dimanfaatkan untuk sayuran biasanya, seperti ulva ini nih. Ini bisa dijadikan keripik nih. Di Gunung Kidul tuh dia udah dijadikan, di Gunung Kidul Jogja, itu udah diubah menjadi keripik ulva sp. Nah, itu di sana kan banyak banget ulva tuh, tumbuh di pinggir-pinggir pantai. Mereka, masyarakat pengolahnya udah mengubah jadi keripik dengan tambahan tepung dan lain-lain, jadinya bisa dijual, lumayan hasilnya, olahannya. Kemudian Rhodophyta jenisnya apa aja? Nah, Gracilaria maksud saya tadi. Jadi di Indonesia ini paling banyak itu Gracilaria ini dan Eucheuma. Ini yang paling banyak ditemukan di pinggir pantai. Nah, ini memiliki juga banyak kandungan agar dan karaginan. Di mana agar sama karaginan itu sumber utama yang dapat dimanfaatkan untuk sebagai produk pangan fungsional, obat-obatan, dan lain-lain. Suplemen. Nah, ini contoh lagi ada Dichotomaria marginata, Daleseria sanguinea. Ini jarang biasanya ditemukan di Indonesia. Yang paling banyak tuh Gracilaria sama Eucheuma. Gracilaria sp, entah apa aja bentuknya, ada verrucosa, ada macam-macam. Ada Eucheuma sp dan jenisnya lain-lain. Kemudian Payupita, alga coklat. Nah, itu ada apa jenisnya? Macrocystis privera, Padina australis, Laminaria. Laminaria ini seperti bentuknya lembaran gitu yang ada di laut. Ini juga jumlahnya juga sangat terbatas di Indonesia. Karena untuk yang budidaya biasanya masyarakat Indonesia itu paling banyak budidaya Gracilaria kalau enggak Eucheuma. Karena kedua ini sangat mudah tumbuh dengan karakteristik suhu dan lingkungan yang cocok untuk ketika dibudidaya di Indonesia. Habitatnya ada di mana aja? Ada di daerah intertidal, subtidal, kemudian dia bersalinitas tinggi 28 sampai 33 ppm, artinya di laut ya. Jadi tidak bisa dibudidaya di air tawar. Kemudian melekat pada batu berpasir, terus cangkang, moluska, kemudian karang-karangan dan lain-lain. Jadi dia kalau tidak ada substrat, dia tidak bisa tumbuh. Artinya kalau cuma pasir saja seperti itu biasanya susah untuk tumbuh. Dia akan mencari substrat lain untuk tumbuh makroalga ini atau rumput laut ini. Kemudian minimum kedalaman itu saat surut terendah 5 sampai 80 cm di daerah dangkal. Nah, daerah intertidal dan subtidal ini kan daerah antara pinggir pantai sampai kisaran 5 meter ke 5 meter perairan 5 meter pantai. Nah, itu jadi memang rumput laut ini membutuhkan suhu yang tinggi 25 sampai 31 derajat Celcius karena dia membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis kan ya. Jadinya dia banyak tumbuh di daerah pinggir pantai sampai subtidal. Kemudian pH-nya 7 sampai 8. Kemudian potensi pemanfaatannya rumput lautnya apa saja yang bisa kita manfaatkan. Terutama di bidang paling banyak di industri makanan ya. Jadi agar-agar, mental makanan, es krim yang tadi bilang, terus nori, masih banyak lagi untuk makanan nih. Sedangkan untuk farmakologi, ini biasanya diambil untuk obat-obatan yang ada di bahan aktifnya. Jadi seperti fucosianin, fucosantin, itu bisa dipakai untuk antioksidan,
antibakteri, antifungi, anti tumor. Nah, ini bisa dibuat untuk jadi suplemen, obat-obatan, seperti itu. Banyak yang sudah menerapkan di industri-industri farmasi. Nah, kemudian dimakan secara langsung juga bisa, yang tadi alga hijau, ulva tadi kan itu bisa sebagai sayuran. Karena dia termasuk yang tinggi akan nutrisinya juga, kandungan nutrisinya seperti sayuran lain. Jadi lalap, terus untuk pecel, manisan dan lain-lain. Kemudian pakan ikan. Nah, ini biasanya pakan ikan dan pupuk itu biasanya diambil dari residu dari hasil olahan industri rumput laut yang dijadikan agar-agar, misalnya dijadikan nata de coco atau bukan nata de coco. Ya, itu biasanya dari residunya, makan ikan dan yang lain. Kemudian penyerap polutan dan bisa dijadikan biofuel juga. Biofuel ini apa? Kayak bensin gitulah seperti itu. Jadi cuma dia dari organik, dari bakteri. Jadi kandungan lemak yang ada di rumput laut itu bisa diubah oleh bakteri menjadi biofuel. Nah, itu ada yang sudah melakukan penelitian tentang itu. Nah, itu sangat banyak sekali. Ini hanya sebagian saja pemanfaatannya ya, rumput laut itu. Nanti bisa kalian temukan di berbagai macam jurnal. Kemudian dia penghasil agar-agar itu contohnya banyak Gracilaria. Nah, sedangkan untuk karaginan itu jenis Eushioma. Nah, sedangkan untuk alginat itu jenis Ascophyllum, Duvelia, Eclonia, dan Turbinaria. Nah, jadi untuk kalau kita mau ngambil agar-agarnya untuk dijadikan jelly dan lain-lain, itu biasanya kita ambil dari jenis Gracilaria. Sedangkan untuk yang karaginan ini misalnya untuk diubah sebagai bahan pembuatan es krim, terus dan lain-lain, jenis es krim yang lain, itu bisa diambil dari Eusheuma. Terus untuk alginat itu ada lagi. Jadi 3 ini nanti yang akan kita coba untuk lakukan prakteknya. Nanti yang pertama agar-agar dulu, nanti karaginan, kemudian gimana cara buat alginat juga. Nah, kemudian ini jenis-jenisnya rumput laut di Indonesia bernilai ekonomis tinggi. Tadi Eusheuma menghasilkan karaginan, dan juga nih kan karaginan tuh ada 2 jenisnya. Ada 3 malah, Kappa karaginan, Iota karaginan, dan Lambda karaginan. Nah, untuk jenisnya ini karaginan ini nanti pertemuan dengan Bapak di minggu-minggu selanjutnya. Nah, kita untuk sementara akan fokus ke agar-agar ini, pembuatan agar-agar. Karena agar-agar ini sumber utama dari rumput laut, sumber komposisi utama dari rumput laut. Nah, Eusheuma, nih agar-agar semua kebanyakan. Kemudian ada karaginan, agar-agar. Paling banyak di Indonesia ini ya, Eusheuma cottoni dan juga Gracilaria lichnoides. Ini paling banyak di Indonesia nih. Untuk di budidaya maupun di yang tumbuh dia secara alami. Kemudian kandungan dan manfaatnya. Apa saja tadi sudah dijelaskan ya, manfaatnya banyak. Dia misalnya ganggang atau alga merah itu banyak mengandung agar, karaginan, poriferan, fusceleran. Alga merah ini seperti tadi, contohnya ada Eusheuma dan Gracilaria, itu alga merah. Dia banyak mengandung agar, karaginan terutama. Nah, ini yang di Indonesia hanya mengandung agar-agar dan karaginan. Untuk yang porfiran dan fuscelaran ini biasanya banyak ditemukan di rumput laut yang tumbuh di daerah dingin, daerah suhu dingin atau subtropis. Nah, kemudian pigmen-pigmennya juga banyak kita temukan. Ada pigmen phycobilin, phycoerythrin. Nah, ini phycocyanin. Ini semua bahan aktif yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai anti macam-macam antibakteri, antioksidan, terus anti tumor dan lain-lain. Nah, seperti itu. Terus ganggang coklat itu potensial untuk dibudidayakan apa aja. Kalau yang gagang merah atau alga merah itu kan Eusheuma sama Gracilaria. Nah, kalau ganggang coklat itu ada Sargassum dan Turbinaria nih yang termasuk banyak lah di Indonesia.
cuma tidak sebanyak Eucheuma dan Gracilaria. Dia mengandung pigmen klorofil A dan C, beta karotin, violasantin, fucosantin nih. Fucosantin, pironoid dan filakoid nih yang terutama sangat berpotensi untuk menghasilkan bahan aktif sebagai banyak pemanfaatan anti-anti itu. Kemudian cadangan makanannya berupa ada di mana? Di laminarin, dinding sel yang terdapat pada seluro dan algin. Kemudian selain gagang merah dan coklat, bahan makanan yang baik untuk penghasil iodium. Jadi gagang ini juga bisa untuk menghasilkan iodium. Iodium itu biasa kita temukan di mana? Di garam ya. Nah, ini bisa ini salah satu teknologi yang baru-baru sekarang dibuat itu pembuatan garam organik dari rumput laut. Itu sangat viral gitu. Karena jadi kita gimana cara ngebuat garam yang tentunya aman untuk hipertensi. Biasanya kita kan garam dari garam laut biasa. Nah, itu rumput laut yang banyak di Indonesia ini sekarang lagi diolah gimana untuk jadi garam. Dan sekarang sudah pengen dicoba untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia. Karena ini sangat aman, terus juga beriodium untuk para hipertensi, penyakit hipertensi terutama itu aman. Nah, ini potensial rumput laut untuk kita manfaatkan. Salah satunya sebagai pembuatan garam dari rumput laut. Nah, kemudian jenis-jenis yang ekonomis. Dia rumput laut yang hidup di perairan tidak semuanya bermanfaat bagi manusia. Memang, karena ada juga rumput laut yang dia tumbuhnya tinggi, itu sedikit sekali kandungan bahan aktifnya. Nah, kemudian jenis gagang merah itu biasanya yang dikomersialkan dan coklat potensial untuk dikembangkan. Nah, gagang merahnya udah banyak dikomersialkan. Namun untuk gagang coklat itu masih digali lagi potensi-potensinya melalui penelitian-penelitian. Kemudian gagang hijau itu biasanya digunakan untuk sayuran-sayuran. Tadi ulva SP, kemudian Gracilaria. Nah, terus jenis potensial yang dibudidayakan apa saja? Ada Eucheuma cottoni dan Eucheuma spinosum. Dia menghasilkan karaginan. Oke, ini pengolahan bahan bakunya secara umum. Langkah-langkahnya, yang paling penting penghilangan kotorannya, pasir bebatuannya disortasi, kemudian rumput lautnya dijemur, dikeringkan, pengeringan, kemudian pencucian, dilakukan pengeringan lagi, dan juga disimpan. Nah, nanti ketika sudah disimpan terus dikeringkan lagi, ini bisa diekspor. Nah, bahan bakunya ini. Nah, bahan bakunya ini apa aja isinya? Ada agar-agar dan juga karaginan. Nah, ini pengolahan bahan baku secara umum. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari lebih jelas dari video yang akan Bapak kasih ini. Nah, jadi cukup sekian ya perkuliahan kita hari ini. Nanti mungkin kalian akan lebih banyak pelajari dari praktek yang Bapak kasih ini videonya seperti apa. Nah, nanti kalian simpulkan, kalian pahami. Misalnya dari 2 video yang Bapak kasih ini keberlanjutan ya videonya. Dia bukan ada 2 video, jadi dia lanjut gitu. Nah, ini kalian pahami. Kalau misalnya tidak ada atau alur prosesnya misalnya kurang, kalian bisa cari lagi di sumber-sumber lain. Jadi tidak terpatok dari praktek ini aja. Yang penting yang Bapak inginin, nah ini. Nanti kalian membuat laporan praktek ekstraksi agar-agar kertas dari rumput laut. Nah, rumput lautnya apa jenisnya? Nah, nanti kalian lihat dari video itu, yang dipakai itu jenis rumput laut apa. Misalnya ada 1 atau ada 2, kalian masukkan, kalian cari literaturnya. Nah, seperti apa, klasifikasinya, morfologinya seperti apa. Nah, bentuk laporannya seperti apa? Nah, ini. Pendahuluan, latar belakang, tujuan. Tujuannya tahu ya, tujuannya untuk melihat hasil ekstraksi agar-agar kertas dari rumput laut jenis apa misalnya.
atau untuk mengetahui jumlah rendemen untuk apa. Nanti kalian kembangkan sendiri tujuannya ini apa. Kemudian tinjauan pustakanya. Tinjauan pustakanya apa aja isinya? Deskripsi dan klasifikasi jenis rumput lautnya. Jenis rumput laut apa nanti ada di video itu. Kemudian agar-agarnya apa? Pengertian agar-agar baik secara kimia, secara pengertiannya. Kalian cari ininya, literaturnya. Banyak di jurnal-jurnal, di buku-buku. Asal jangan dari, Bapak tegaskan sekali lagi, asal jangan dari website, dari blog, atau dari Wikipedia, ya. Karena itu sangat-sangat kalian tidak sama aja tidak berusaha, tinggal copy aja. Jadinya kalian tidak baca. Kalau kalian ngambil dari jurnal atau dari buku kan kalian baca kan sebelumnya. Nah, itu apa sebenarnya ini agar-agar itu apa, rumput laut itu apa. Jadi itu tujuannya sebenarnya, bukan untuk melarang kalian copy paste dari website atau dari blog. Jadi agar kalian tuh baca dari buku, dari jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang inovatif, seperti itu. Kemudian metodologinya, waktu dan tempat. Karena kita secara daring, jadi buat aja waktunya tanggal sekarang atau ya tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya. Kemudian tempatnya dengan melakukan pembelajaran daring, seperti itu. Dengan melihat video pembelajaran praktik daring. Kemudian alat dan bahannya apa saja, nah itu ada di video, apa saja yang digunakan, misalnya wadah, apa, seperti itu. Terus kompor atau apa, terus bahannya apa aja, kita kalian cari. Kemudian prosedur kerjanya, dari mulai rumput laut yang basah, sampai ke agar-agar. Itu kalian jelaskan secara rinci, prosedur kerjanya seperti apa yang ada di video itu aja. Nggak usah nyari-nyari dari yang lain ya. Jadi kalau misalnya di video itu kurang, ya tidak apa-apa cari yang lain juga. Misalnya konsentrasi dari zat kapur yang ketika dibilas seperti itu. Nah, itu berapa konsentrasinya? Itu kalian bisa cari misalnya. Kemudian hasil dan pembahasannya, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya ini apa? Hasilnya ini nanti, nah kalian ini nih. Aduh ini. Jadi rendemen, kalian cari rendemennya, agar-agar kertas. Jadi rendemen agar-agar itu cara nyarinya bobot akhir dikali bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%. Ini agak ini sebenarnya bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%. Nah, karena kita tidak melakukan praktek, jadi kita buat aja misalnya bobot awal itu 20 kg. Nah, nanti dihasilkan rendemennya hasil akhirnya itu 5 kg. Jadi rendemennya itu berapa? Persentase rendemen ya, persentase rendemen. Nah, ini rendemen ini sangat berguna nanti ketika mengetahui berapa jumlah produksi kita, jumlah produksi agar-agar kita. Nah, seperti itu. Nah, ini kembali lagi hasilnya tadi seperti apa rendemen aja, kemudian pembahasannya seperti apa. Nah, ini yang paling penting pembahasan. Bahas alur proses sampai mendapatkan agar-agar. Kemudian fungsi tiap prosesnya seperti apa. Jadi misalnya fungsi pencucian itu gunanya buat apa, fungsi perendaman buat apa, pemasakan buat apa. Kalian jelaskan di situ. Kalau misalnya tidak ada literatur yang menjelaskan itu, kalau paling bagus sih kalian jelaskan sendiri sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk dari literatur tidak apa-apa cari. Jadi untuk sumber, terus misalnya fungsi pencucian untuk menghilangkan zat-zat kotor. Nah, kalian bahas di situ, jangan cuma dari literatur aja, tapi kalian ketik dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak hanya kopas saja semua. Jadi dijelaskan masing-masing prosesnya, kemudian fungsi-fungsinya seperti apa dengan bahasa-bahasa kalian sendiri, tentunya secara ilmiah. Kemudian pengertian ekstraksi itu apa? Terus bahas cara ekstraksi agar prinsipnya, kemudian bahas hasil rendemennya, yang tadi hasil rendemennya ini kenapa bisa segitu, alasannya kenapa kok dia dari 20 kilogram didapat cuma 5 kilogram, alasannya apa, seperti itu. Kemudian bentuk agar-agarnya, nanti di video itu bentuknya seperti apa, kalian bahas. Ada kan tadi bentuknya seperti kertas, nah itu dibahas ininya,
keunggulannya, kelemahannya seperti apa. Nanti semua ada, cari di literatur jurnal yang bisa kalian acu. Gitu. Yang paling penting kalian bisa tahu, dipahami secara detail videonya, karena videonya ini sebenarnya secara tradisional, bukan secara lab. Karena kan kita sebenarnya kan berbasis lab. Nah, ini karena Bapak tidak menemukan pembuatan agar-agar secara lab, jadi Bapak kasih video yang secara tradisional. Karena secara tradisional ini juga sangat efektif, karena nilai dari industrinya itu, dari ekonomisnya juga bakal bisa kita tiru nantinya untuk ketika kita mau jadi wirausaha. Kemudian kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya apa? Sarannya seperti apa? Kemudian daftar pustaka, ini yang paling penting. Daftar pustaka dari tinjauan pustaka, kemudian dari hasil dan pembahasannya. Seperti itu. Ini ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Iya ya. Untuk yang tugas dari YouTube tadi tuh putus-putus Pak, kurang terdengar yang YouTube. Ya. Tugas YouTube-nya apa gimana? Suara saya? Ini tugasnya apa ya Pak? Tadi putus-putus Pak. Oh gitu, ya sorry. Tugasnya itu pembuatan laporan praktek, ekstraksi agar-agar kertas dari rumput laut. Seperti itu. Rumput lautnya apa? Nah, nanti ada di situ, di video itu. Kalian tonton. Dipahami secara detail, cara-cara alur prosesnya semua gimana dia cara mendapatkan agar-agarnya, seperti apa. Nah, kalian tonton. Dan juga nanti dibuat laporannya. Laporannya seperti apa, ini formatnya. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Dan daftar pustaka. Seperti itu. Ini bisa dibaca ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin itu ya. Langsung aja dilihat videonya, terus kalian pelajari tinjauan pustakanya, pustaka-pustaka literatur tentang bagaimana cara pembuatan agar-agar kalian tuh ngerti secara detail teknisnya seperti apa. Yang paling penting tidak hanya metode, jadi harus teknisnya seperti apa, karena kan kalian kan calon taruna-taruni yang harus bergerak nanti langsung di lapangan, langsung menjadi wirausahaan atau menjadi bergerak di industri perikanan. Jadi seperti itu. Untuk pengumpulan laporannya kira-kira mau kapan? Kalau bisa jangan lama, karena kan nanti ada praktikum selanjutnya untuk mata kuliah minggu depan oleh Bu Hida, insya Allah. Bu Hida. Nah, jadi itu ada praktikum lagi, dan itu harus buat laporan lagi sepertinya. Seperti itu. Jadi gimana? Sepakatan minggu depan ya laporannya? Bisa nggak? Senin. Ini nanti laporannya dimasukin ke GCR juga, Google Classroom. Gimana? Ngerti sampai di sini? Iya Pak. Siapa tahu Pak. Ya. Nah, ini secara dasar aja tadi materi yang Bapak kasih tentang rumput laut. Nanti untuk secara detail rumput lautnya yang seperti karaginan, kemudian alginat, terus bagaimana cara pembuatannya juga. Nanti next meeting atau pertemuan yang jadwal Bapak selanjutnya itu akan Bapak jelaskan. Untuk sementara kita tahu dulu bagaimana cara mengambil agar-agar dari rumput laut. Seperti itu. Oke? Mungkin itu aja. Kita lebih ke arah praktek, jadi langsung saja dilihat videonya, kalian simpulkan, jelaskan, dan buat laporannya, dikerjakan. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Ini semua hadir nggak? Hadir ya? 60 orang. Hadir ya? Kurang 2 berarti ya? Mas Fikri. Siap ya, Pak. Oh iya. Kurang 2 masih yang kemarin yang nggak masuk. Belum ada konfirmasi, Pak. Orangnya siapa, Pak? Yang kemarin itu Mas siapa? Ponami ya? Siapa? Kemarin itu namanya. Ponami. Iya, itu masuk nggak? Ada nggak Mas Ponami di sini? Nggak ada ya? Bukan, Pak.
Apa? Tiap kurang 3 itu, Pak. Perempuan ya? Oh, itu perempuan. Kurang 3? Iya, Pak. Oh iya ding ya, 59 ya, ya. Satu lagi siapa ya? Oh ya, absen. Bentar, saya kirim. Apa absen lewat ini aja ya? Lewat WhatsApp grup aja ya? Biar kalau di Siap, Pak. Pak. saya kirim Ya lewat Pak, lihat grup aja. DC aja. Ya, ya. WhatsApp grup bukan Google Classroom. Nanti kalau materi Bapak share lewat Google Classroom materi ini. Oke, itu aja mungkin dari Bapak untuk hari ini. Karena kita kemarin udah perkuliahan yang panjang 2 jam dan juga kalian mungkin prakteknya kurang, makanya sekarang fokus ke praktiknya, cara gimana membuat agar-agar itu seperti apa dari rumput laut, dari bahan baku rumput laut, seperti itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, itu aja dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Oh ya, untuk besok udah tahu kan ya kuliah apa? Udah ada jadwalnya belum? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah. Bahasa Inggris? Siap, sudah, Pak. Bahasa Inggris apa penanganan? Bahasa Inggris teknis. Bahasa Inggris teknis sama, oh ya bahasa Inggris teknis aja ya? Penanganan nggak ada? Iya, Cuma 1? cuman 1, Pak. Oh ya udah. Jadi besok bahasa Inggris. Oke, aja. Untuk tugas yang itu, kemarin yang makalah masih bingung, dibuat aja kalian, sebisa kalian seperti apa. Gak usah pakai embel-embel, ada pendahuluan, terus ada latar belakang, pengantar. Yang penting intinya dari 3 itu, sifat biologisnya, kemudian apa aja kemarin itu, terus pemanfaatannya, dan 3 itu pokoknya, itu tercantum semua ada di makalah itu. Nanti biar kalian bisa ngerti esensi dari bahan baku perikanan yang kalian buat itu. Ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, untuk format laporan cover laporan praktiknya, dibuat aja ada logo kampusnya, logo AUP, Politeknik AUP, kemudian nama, terus bawahnya ada nama Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kampus Lampung, terus tahunnya 2020. Terus nama kalian di tengahnya, seperti laporan-laporan praktikum biasa. Ditulis laporan praktikum bahan baku hasil perairan, temanya apa, seperti itu. Ya, jadi paling atas, halaman pertama itu cover dulu, baru isinya. Oke, itu aja dari Bapak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, langsung aja kalian lihat videonya, pelajari. Terus kalau misalnya videonya sekiranya kurang lengkap, kalian bisa cari lagi sumber-sumber video lain gimana cara buat agar-agar itu seperti apa. Karena banyak di YouTube sebenarnya. Cuma masih secara tradisional kebanyakan untuk pembuatan agar-agar. Untuk secara pabrik, industri itu biasanya dia diolah langsung ke menjadi olahan produk. Seperti jadi jelly, jadi bahan-bahan olahan lainnya. Biasanya dia tidak hanya diubah jadi agar-agar saja, langsung jadi produk biasanya. Seperti itu. Oke, itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian serap pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian praktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Semangat untuk berwirausaha, semangat untuk jadi pakar di industri atau pengolahan hasil perikanan, khususnya di TPH ini. Dan juga semangat belajar. Terima kasih ya. Itu aja. Mohon maaf apabila banyak kata salah dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak dosen. Oke.